Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. mengganggu waktunya, Bun. Siap, terima kasih. Ini Silakan saya Pak ada Acep. beberapa permasalahan berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang setiap semester kita harus melaksanakan dua kegiatan. Yang pertama di Siap. tengah semester, kedua di akhir semester, gitu kan. Baik, siap, siap, siap. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana solusi agar eh, si project itu Hmm? jangan sampai dianggap sepele oleh peserta didik Siswa. gitu, siswa seperti Ah, itu. Jadi kan baik, baik. mereka be- eh, di sekolah saya Mengambil. khususnya, jadi dianggap project itu adalah masa tenang menghadapi ujian Hmm. gitu. Nah, Oh, jadi jangan baik, sampai baik. hal-hal seperti itu menjadi sesuatu hal yang tabu gitu, seperti itu. Baik, baik. Bagaimana? Terima kasih Baik, atas waktunya. siap, Kita siap, siap. bisa berbincang-bincang di hari ini berkaitan dengan proyek penguatan pelajar Pancasila. Baik, siap. Seperti itu, Terima Bu. kasih Pak Acep. Untuk sementara ini topiknya atau temanya yang akan diambil, yang akan ditampilkan untuk proyeknya apa kira-kira Pak Acep? Yang ditampilkan itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Dan kemudian rencana dari panitia sendiri atau rencana dari fasilitator proyek, kegiatan apa yang akan ditampilkan berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika? Tunggal Ika. Kalau untuk subtemanya apa? Subtemanya itu, bentar, saya sambil cari Baik, kotretan. baik, baik. Subtemanya itu adalah nah ini, subtemanya adalah sportivitas dalam kebinekaan. Oh, sportivitas dalam Dalam kebinekaan. Nah, kira-kira tampaknya nih, saya lihat Pak Acep dan tim sudah memiliki rencana kegiatan nih yang akan disajikan untuk ya. anak-anak gitu ya, agar anak-anak itu bisa mengambil tema sportivitas itu dalam subtema sportivitas dalam tema Bhinneka Tunggal Ika itu, sehingga nanti anak akan bisa terlibat aktif gitu ya dalam kegiatan proyek gitu. Dan tadi saya lihat juga tampaknya Pak Acep sudah ada rencana kegiatan gitu yang akan dilaksanakan misalnya. Ya, rencana kegiatannya itu insya Allah dilaksanakan dalam waktu 2 pekan ini. Dua Oh, pekan ini, yang pertama itu dari tanggal 27 November sampai dengan mhm. 1 Desember. Oh, Ya, nanti jadi setelah terpisah itu ya di 2 pekan dijeda, itu ada terpisah. jeda eh, PAS dulu. ya PAS dulu, nanti dilanjut lagi tanggal 11 sampai tanggal 15 Desember gitu. Oh, Seperti oke, itu. oke, oke, oke. Untuk Kan kegiatannya sendiri rencananya apa Pak Acep? kegiatannya sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika itu jadi anak-anak nanti di panen rayanya itu menampilkan berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Baik itu Oh, oke. tarian-tarian maupun Hmm. lagu daerah gitu seperti itu. Oh, Panennya rencananya seperti seperti itu. itu. Iya. Berarti kalau untuk di pekan pertama sendiri ada rencana ini dulu nggak penanaman materi dulu nggak gitu Ya, untuk pendalaman materi biasa mm-mm. dalam satu minggu ini adalah pendalaman materi. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan nanti di di minggu keduanya lebih fokus lagi, lebih fokus ke Ya betul. panen raya Kreasi yang akan kreasi ya. ditampilkan gitu seperti itu. Hasil untuk panen rayanya ya, Ya. siswa ya. Dan tampaknya memang tim sudah mempersiapkan dengan sangat matang gitu ya untuk kegiatannya. Apalagi tadi saya dengar di minggu pertama sudah ada rencana untuk pendalaman materi gitu. Nah, tampaknya sudah ada strategi-strategi khusus apa nih yang akan ditanamkan ke siswa untuk pada saat pendalaman materi agar siswa sendiri merasa bahwa proyek ini tuh betul-betul serius gitu ya, tujuannya memang memang positif gitu. Dan nanti kan dari proyek ini kita memang diharapkan ada satu hal yang besar yang dialami oleh anak itu ya, yaitu adalah adanya perubahan perilaku gitu ya, ada perubahan karakter gitu dari tema Bhinneka Tunggal Ika dan juga subtema, apalagi tadi apa namanya Pak, subtemanya
itu bagus sekali menurut saya. Sportivitas. Ya, sportivitas itu kan adalah salah satu value atau nilai yang memang benar-benar harus kita tanamkan di siswa gitu ya. Iya. Dan saya rasa itu akan menjadi satu panen raya yang sangat besar dan sangat berdampak gitu kalau misalnya si kegiatannya itu eh, dibuat gitu ya sedemikian rupa sehingga menarik minat. Itu tadi yang sudah direncanakan oleh Pak Acep, kegiatannya apa? Untuk kegiatan di pekan pertama, penanaman materinya. Penanaman materi yang pertama itu di hari Hmm. Senin, Hmm. hari ini adalah hanya tahap pengenalan, Hmm. sosialisasi pengenalan tema dalam kegiatan pembentukan kelompok, menggali potensi diri setiap Oh. anggota kelompok agar memaksimalkan peran dan Oh tanggung berarti ada jawabnya saat bermain peran melakukan dulu ya. kegiatan kelompok ya. Dilanjutkan Hmm. nanti dengan kenali arti keragamannya, Hmm. pengetahuan dan memahami. Mungkin anak-anak di browsing atau dilihat kegiatan still life drawing atau menggambar objek yang dibawa oleh fasilitator. Oh ya, Seperti itu. still drawing ya. Ya, Still drawing yang still life anak drawing ya. ya, still life draw itu yang anak diminta untuk menggambar dari berbagai sudut yang berbeda itu ya. Ya, seperti itu. Ya. Terus itu udah ini deh Pak, tampaknya sudah mulai masuk ke rencananya sudah mulai mengerucut tuh. Nah, Ya. setelah live drawing apa Pak? Setelah itu menjelaskan pengertian dari ujaran kebencian, provokatif Hmm. dan hoax gitu. Oh, Mengidentifikasi berarti pengertian, mungkin anak-anak juga hmm. masih browsing dan segala macam. Hanya di sini Hmm. yang menjadi hambatannya itu jangan kan ini seharian, Oh, iya, seharian iya. dari pagi sampai sore gitu. Hmm. Soalnya di sini di pertemuan Takutnya anak-anak ke bosen ya ya. bosan gitu. Bosen gitu Apalagi ya, di betul. pertemuan ke apa 5 ini di hari Jumat Hmm. itu tanggal 1 itu ada mengidentifikasi pengaruh ujaran kebencian, isu provokatif dan hoax di media sosial yang mengancam Hmm. persatuan serta cara menyikapinya melalui wawancara dengan narasumber. Nah, ini cara Ah. pemilihan narasumber yang baik bagaimana Hmm. dan seperti apa gitu. Oke. Nah, itu rencananya Bapak akan memberikan kegiatan anak di dalam kelas atau anak dibolehkan keluar kelas? Karena memang betul sekali tadi yang Pak Cep sampaikan, jika anak memang tidak diberikan keleluasaan waktu gitu ya, dan juga aktivitas, maka anak memang akan cenderung bosan gitu. Karena kan itu di waktunya itu kita harus benar-benar menyiapkan satu kegiatan yang siswa itu akan terlibat secara penuh gitu, secara aktif gitu. Seperti yang tadi Bapak sampaikan di still life draw Ya, itu waktunya berapa jam? Kalau misalnya dilihat itu kegiatan itu akan sangat menyenangkan ya. jika diberikan jeda waktu yang cukup lebar gitu sehingga anak-anak akan bisa mengeksplor hasil gambarnya gitu. Kemudian apakah ada itu tidak setelah anak menggambar misalnya diberikan anak waktu untuk refleksi gitu di kelas menyampaikan hasilnya kemudian diskusi ada nggak itu Pak? Ada seperti itu. Ah, Jadi rencana tampaknya itu aksinya seperti itu. ya Jumlah jamnya itu 6 jam, 6 jam 6 jam pelajaran. dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 16. 16 ya. Pakai Hanya nanti 16.00. itu setelah itu mereka Baik. refleksi bahkan mempresentasikan mungkin sebagian Oh ya, atau kalau berarti waktunya cukup mungkin semuanya juga bisa gitu seperti itu. tampaknya itu waktunya sudah memadai Pak dan tampaknya Pak Acep sudah membuat rencana yang sangat signifikan sekali dan kemudian untuk yang tadi ke narasumber itu narasumbernya didatangkan dari luar ataukah anak boleh mencari narasumber lain gitu Nah ini dibebaskan seperti gimana? Nah ini kalau lebih efektif sih jadi ada narasumber yang datang ke sekolah gitu. Karena kalau Hmm. dibebaskan takutnya anaknya tidak kembali lagi ke sekolah, takutnya Oh seperti itu. gitu. Iya. Ada Iya, pembicara ada gitu ya di aula ada gitu ya. seperti itu. Oke, baik. Apalagi kan eh, jumlah dan waktu maksudnya Hmm, jarak jarak dari sekolah juga akan agak lumayan gitu. Jadi hmm, takutnya nanti tidak efektif ya. atau karena sekarang juga musim hujan, langkah Hmm, baiknya jadi ada narasumber yang datang ke sekolah, habis hmm. itu eh, Menyediakan materi gitu ya ya di aula di gitu aula mungkin atau sekian jam seperti gitu. itu. Rencananya pematerinya dari mana tuh Pak? Ya karena berkaitan dengan kebinekaan tadinya mau dari
apa namanya, yang pengacara-pengacara gitu deh, siapa sih namanya? Oh, iya 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 Ya iya, seperti itu, paham paham paham. pakar seperti itu. Jadi biar Mhm mereka tahu dan mengetahui bagaimana mhm. bentuknya kebinekaannya seperti apa gitu dan Mhm bagaimana mhm mhm. cara untuk bisa apa namanya, mengatasi atau keberagaman dari kebinekaannya itu seperti apa, seperti itu. Hmm, dan mungkin juga nanti kan ada juga kaitannya dengan sportivitas juga ya gitu karena Ya, kan apa dari menghindari ujaran kebencian, berita bohong, hoax dan sebagainya itu mungkin nanti dikaitkan juga dengan itu. Nah, Pak Acep, tampaknya itu yang tadi saya lihat sampai dengan rencana terakhir di hari Jumat untuk apa pemateri itu tampaknya sudah sangat apa ya sudah sangat berunut gitu kalau menurut saya dari mulai pemaparan materi dari awal still life draw itu sampai dengan adanya apa anak untuk mengenal dan kemudian mengidentifikasi juga. Nah itu berarti kalau misalnya datangkan tamunya berarti nanti sistemnya seperti seminar begitu ya berarti anak konsepnya lebih bertanya gitu ya bukan bukan wawancara ya tampaknya ya ya. lebih bertanya kayaknya seperti itu. Karena Hmm, kalau hmm, di rencananya itu ada wawancara, tapi yaitu efektivitas waktu dan hmm. keadaan yang tidak memungkinkan, Mhm, jadi dimungkinkan dengan caranya bertanya seperti itu. mhm, Dan di minggu keduanya itu dimulai lagi nanti setelah jeda PAS mhm, itu ada tahap aksi, ada tahap mhm. aksi menyusun perencanaan yang sistematis dalam pembuatan iklan layanan masyarakat sebagai solusi maraknya ujaran kebencian, provokatif dan Oh, hoax di media sosial. nah ini rencananya mau apa tuh hasilnya, produknya? Apakah anak berupa produk nyata Ada misalnya? nanti bentuknya dalam bentuk video, video iklan layanan Oh, masyarakat atau menulis storyboard gitu, untuk oh menggambarkan rincian storyboard. adegan dalam video yang akan dibuat seperti itu. Berarti itu nanti di minggu di pekan kedua itu sampai dengan nanti hasil penampilan ya, sampai akhir ya? Iya, Sampai ya akhir. sampai akhir. Oh, berarti kalau seperti itu nanti yang hasilnya itu nanti akan ada dipampangkan Pak gitu, dipamerkan gitu. Iya, nanti ada jeda juga, anak nanti mengedit video Mm-mm, yang telah diambil dan melakukan pengeditan gambar yang telah diambil juga selama syuting agar video utuh mm, utuh dan menarik seperti itu. Apakah ada hasil lain misalnya selain dari video, misalnya seperti apa? Mungkin mereka bikin poster gitu, melalui gambar atau melalui tulisan gitu. Ya, Ada hasil lain nggak? ada itu hasilnya, dan nanti bisa juga dipresentasikan di hadapan orang tua peserta didik gitu, dan Oh, jadi disosialisasikan nanti kepada masyarakat rencananya atau pas warga akhir itu sekolah. ada orang tua? Ada orang tua yang hadir dan melakukan Hmm. kegiatan evaluasi, dan di sana adalah bentuk panen raya seperti itu. Wah tampaknya itu sudah sangat ini sekali Pak Acep, Ya. sudah sangat bagus sekali rencananya dan saya lihat tadi Pak Acep juga sudah dapat melihat bahwa sebenarnya nanti anak-anak itu akan memiliki banyak sekali kegiatan gitu ya dan mungkin sekarang sebelum mulai belum ada gambaran-gambarannya takut anak bosen, boring gitu ya Nah, itu atau seperti itu. takutnya anak menganggap bahwa ini proyeknya nggak beneran gitu ya, Nah, bohong-bohongan aja gitu. oh, Tapi dengan kegiatan yang tadi sudah disampaikan dan juga tentunya nanti bimbingan dari wali kelas dan juga pembimbing fasilitator ya. fasilitator proyek pendamping kelas, tampaknya itu nanti akan menjadikan hasil proyeknya Pak Acep akan sangat keren loh. Ya. Apalagi tadi di hasil yang tujuan utamanya adalah eh, subtema dari Bhinneka Tunggal Ika-nya itu juga nanti akan didapatkan hasilnya. Dan juga tadi adanya pakar yang didatangkan, kemudian anak-anak nanti akan mendapatkan pengalaman ya, mengetahui apa itu ujaran kebencian dan sebagainya. Itu juga nanti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman khusus dari siswa. Saya lihat tadi tampaknya Pak Acep sudah memiliki rencana yang sangat matang gitu ya dengan rekan-rekan. Hanya saja nanti mungkin tinggal diinikan lagi aja, dimatangkan lagi, disosialisasikan lagi sehingga nanti kegiatan proyeknya tentunya akan sesuai dengan harapan dan hasilnya adalah anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang berharga dari proyek Bhinneka Tunggal Ika yang tadi.
Ya. Baik, terima kasih Bun. Ya, Saya sami-sami Pak Cep. ada sedikit pencerahan nanti ketika proses pelaksanaan proyek ini. Terima kasih Siap, atas siap. waktunya. Siap, Hatur sami-sami Pak nuhun. Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.